Bab 1696. Klan Kaidien. Klan Kaidien. Di aula tertentu, hanya ada dua orang di aula. Tetuamu dan Angela. Tetuamu berkata pelan, 16 alam konsepsi. Apakah kamu yakin? Angela mengangguk. Setelah hening lama, tetuamu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Ternyata klan Kaidien tidak lebih dari semut di alam semesta ini. Angela tidak berbicara. Setelah menghubungi keluarga Mileye, dia menemukan bahwa klan Kaidien benar-benar tidak ada artinya di alam semesta ini. Terutama ayah Mileye. Ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tetuamu menghela nafas dengan suara rendah, kekurangan pengetahuan. Pantas saja leluhur harus terus menjelajah dan memperluas wawasan mereka untuk membuat kemajuan. Kami, hei. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di aula. Orang tua itu memberi hormat sedikit. Ketua klan, Tuan Muda Ye ada di luar pintu. Dia ingin melihat calon kepala keluarga. Calon kepala keluarga tentu saja Angela. Angela berkata, "Aku akan keluar." Tetuamu mengangguk, melihat Angela keluar, dia ragu untuk berbicara. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Di luar istana, Mileye memandang Angela yang keluar, dan sedikit tersenyum, "Nona Angela." Angela mengangguk, "Apakah ada yang salah?" Mileye membentangkan telapak tangannya. Lalu di telapak tangannya terlihat sebuah kristal. Kristal sumber kebenaran agung. Melihat kristal sumber kebenaran agung ini, tiba-tiba pupil Angela menciut, sumber kristal kebenaran agung. Jejak keterkejutan melintas di mata Mileye, "Kamu mengenalnya?" Angela memandang Mileye, "Di mana kamu mendapatkannya?" Mileye berkata, "Ayahku menyerahkannya padaku." Angela berkata dengan suara berat, "Benda ini sangat berharga, cukup berharga untuk membuat alam dewa yang tak terhitung jumlahnya dan master alam konsepsi menggila. Alam dewa memiliki benda ini, itu sangat berharga. Itu mungkin untuk langsung mencapai alam konsepsi. Dan jika master alam konsepsi yang kuat memiliki hal ini, hampir 90% peluang untuk mencapai alam konsepsi secara langsung. Karena para master yang bisa mencapai alam konsepsi bukanlah orang biasa, mereka bisa mencapai alam konsepsi tanpa sumber energi kebenaran agung, yang sangat menakutkan. Jika ada hal seperti itu." Saat dia berbicara, dia melirik Mileye, matanya sangat rumit, "Benda ini benar-benar sangat berharga." Mileye tersenyum dan berkata, "Ini untukmu." Angela sedikit membeku, lalu berkata, "Untukku." Mileye mengangguk, "Ambillah." Angela memandang Mileye, "Apakah kamu yakin?" Mileye tertawa, "Apakah menurutmu aku bercanda?" Angela berkata dengan suara yang dalam, "Kamu." Mileye tiba-tiba meletakkan kristal sumber kebenaran agung ke tangan Angela, lalu berkata, "Sampai jumpa lagi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Segera, dia menghilang di ujung langit. Di tempat yang sama, Angela sedikit bingung. Ini untuk dirinya sendiri. Angela melihat kristal kebenaran agung di tangannya, dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Mileye kembali ke tempat Dewa Ye pernah tinggal, yaitu pondok tepi danau. Saat ini, hanya aturan hukum bencana yang tersisa di pondok. Melihat Mileye kembali, aturan hukum bencana sedikit terkejut, lalu berkata, "Dia pergi." Mileye mengangguk. Aturan hukum bencana hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba bertanya, "Di mana Livy?" Aturan hukum bencana mengatakan, "Lari ke alam konsepsi." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ada kesempatan?" Aturan hukum bencana mengangguk, "Seharusnya tidak ada masalah." Mileye sedikit mengangguk, dia melirik aturan hukum bencana dan bertanya, "Bagaimana denganmu?"
Aturan hukum bencana menggelengkan kepalanya, energi ungu tidak cukup untuk menghindari kecelakaan, jadi mari kita urus dulu. Mileye segera mengeluarkan kristal kebenaran agung dan meletakkannya di depan aturan hukum bencana, ini untukmu. Aturan hukum bencana memancarkan sedikit keterkejutan di matanya, kristal sumber kebenaran agung, mengapa kamu memiliki benda ini? Mileye tersenyum dan berkata, jangan banyak tanya. Mari kita menerobos ke alam konsepsi dulu. Aturan hukum bencana melirik Mileye, tanpa bertanya lagi, dia mengambil kristal sumber kebenaran agung dan bangkit untuk pergi. Saat ini, Mileye berbalik. Di tepi danau, ratusan orang muncul. Semuanya master alam konsepsi. Pemimpinnya adalah Santo San. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk mengolah orang-orang ini menjadi alam konsepsi, tetapi dia tidak yakin dapat menahan orang-orang ini. Ratusan master alam konsepsi. Hanya ayahnya yang bisa menahan diri. Karena itu, dia ragu-ragu. Namun, jika orang-orang ini tidak diberi kesempatan, orang-orang ini tidak akan bekerja keras untuknya dengan sepenuh hati. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, Santo. Mendengar ini, Santo San segera berlari ke arah Mileye dan membungkuk dengan hormat, ada apa, Tuan Muda Ye? Mileye menatap Santo San, apakah kamu ingin mencapai alam konsepsi? Santo San tercengang, lalu mengangguk dengan liar, iya. Mileye membentangkan telapak tangannya. Kristal sumber kebenaran agung pun muncul di telapak tangannya. Kristal sumber kebenaran agung. Seseorang di lapangan tiba-tiba berseru. Dalam sekejap, suasana di tempat itu menjadi heboh. Kristal sumber kebenaran agung. Di depan Mileye, Santo San merebut kristal sumber kebenaran agung dari tangan Mileye. Pada saat ini, dia dalam keadaan gila. Kristal sumber kebenaran agung. Itu adalah energi dari sumber energi kebenaran agung yang secara paksa menghalangi jalannya kebenaran agung. Jika dia lahir ratusan ribu tahun sebelumnya, bagaimana dia bisa lebih buruk dari orang lain? Seolah merasakan sesuatu, Santo San menatap Mileye. Mileye telah menatapnya dengan mata dingin. Pada saat ini, Santo San ingat bahwa Mileye di depannya sepertinya tidak memberitahunya. Belum. Tangan kanan Santo San dengan erat memegang kristal sumber kebenaran agung, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Bersambung.